rahimahullah, segala puji dan puja bagi Allah yang telah menjadikan kita, menentukan, memberikan, dan segala apa yang kita miliki dan apa yang Ia ambil kembali, ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, tepatnya di tahun baru 2021 adalah lembaran bagi kita semua yang ada di sini untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah di 2021 ini kita menjadi seorang mukmin yang meningkat iman kita, atau sebaliknya kita adalah seorang mukmin yang merosot iman kita? Itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita. Karena di tahun 2020 mungkin keimanan kita merosot, ibadah kita berantakan, tetapi tidak mungkin lagi di 2021 ini itu bakal terjadi lagi bagi kita yang senantiasa beribadah, senantiasa kita menghadiri Jumat, khususnya di masjid yang kita cintai ini, Masjid Raya. Tiap Jumat ke Jumat kita dipanggil oleh muazzin, duduk diam mendengarkan. Begitulah tiap Jumat ke Jumat. Karena kata Rasulullah SAW, tiada salat zuhur fi yaumil Jumat. Tidak ada salat zuhur kalau di hari Jumat, illa bi'uzrin, melainkan orang dalam keuzuran. Kalau seseorang laki-laki dalam mengalami keuzuran, katakan dia lumpuh atau kakinya tidak dapat bergerak, orang seperti ini baginya ada rukhsah, keentengan, bolehlah ia menunaikan zuhur di rumah. Dan juga bagi musafir yang telah berpergian, itu pun musafir kita lihat, beliau berpergian itu dalam tujuan apa? Terkadang berpergian tadi untuk bersenang-senang, berpoya-poya, bukan dikarenakan lillahi ta'ala, maka dengan niat seperti ini dia tidak tergolong orang yang musafir. Musafir itu adalah orang yang bertujuan untuk ibadah dikarenakan Allah. Contoh salah satu, dia mau silaturahim ketemu saudaranya di luar kota sana atau di luar provinsi sana yang sudah lama tidak ia kunjungi, karena silaturahim itu adalah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah, Allah telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Karena nikmat yang diberikan Allah itu untuk kebutuhan kita dan demi tujuan untuk Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, kita manfaatkan, kita gunakan kesehatan tadi untuk beribadah kepada Allah. Terkadang orang lain niat, Allah berikan kesenangan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesehatan, tapi ia gunakan kesehatan rezeki tadi untuk bukan di jalan Allah. Berarti orang yang seperti ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan, kita gunakan kesehatan tersebut untuk ibadah. Tidak cukup bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah semata-mata. Alhamdulillah Tuhan, Engkau telah berikan rezeki kepada. Alhamdulillah Tuhan, Engkau telah luluskan anak. Tidak cukup dengan alhamdulillah. Sementara satu kali sekalipun tak pernah syukur kepada Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, cuma mengatakan secara mulut alhamdulillah. Jadi orang seperti ini tidak bisa kita katakan orang yang bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Adapun tujuan khutbah kita pada hari ini adalah
tentang masalah namimah. Namimah ini kalau kita ambil dari bahasa Arab, namim itu adalah orang yang melaga-laga, atau kita sebut dengan provokator. Melaga-laga ini banyak arti. Ada melaga secara fisik, ada melaga secara cakap. Ini yang mana dia disebutlah dinikmat namimah. Namimah itu mengadu domba, baik mengadu domba secara cakap ataupun mengadu domba secara fisik. Melaga ayam juga namimah, melaga ikan peraga juga namimah. Memprovokatori, memanas-manasi, mengasah asih sana sini sehingga bergaduh berkelahi juga namimah. Dalam hadis Rasulullah SAW, ancaman bagi orang yang namimah ini disebutkan beliau dari hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas, melewati dua kuburan. Qabrayn, kuburan satu kuburan, kuburani dua kuburan. Qabrayn, kenapa pakai yang? Dikarenakan masuk huruf jar. Kenapa masuk huruf jar? Maka tanda tasniyahnya ya. Yang asalnya qabrani, karena masuk huruf jar bi qabrayn, maka diubahlah alif dari menjadi ya. Karena salah satu tanda jar ketika di atas niyah adalah ya, maka menjadi bi qabrayn. Rasulullah SAW melintasi di dua kuburan. Faqala, maka berkatalah beliau, Rasulullah berkata, dia berjalan bersama sahabat melintasi di dua kuburan. Kemudian dia terhenti. Rasulullah SAW berhenti di dua kuburan tersebut. Innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua kuburan ini adalah umatku, dan aku mendengar pekian rintihan di dalam kuburan yang dua tadi. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, berarti Rasul ini berjalan bersama sahabat melintasi dua kuburan, yang mana kuburan ini adalah umat Nabi Muhammad di dalamnya. La yu'adzabani wa ma yu'adzibani fi kabir, bahwasanya umatku ini disiksa, ya sahabatku. Dia bercakap sama sahabatnya Abu Bakar dan yang lain. Sesungguhnya umatku ini yang dua kuburan ini kena siksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, dan tidaklah pahala kena siksa ini dosa yang besar, kata Rasulullah. Amma ahaduhuma, dan ada salah satu dari kuburan ini, fakana la yastatiru, adalah ia, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ia disiksa dikarenakan tidak menjaga auratnya ketika ia buang air kecil. Dia tidak menjaga auratnya ketika ia buang air kecil. Mungkin dia berdiri dan tidak membasuh. Orang yang buang air kecil tidak membasuh memang sepele, tetapi siksaan di alam kubur itu sangatlah berat. Belum lagi di yaumul kiamat, di alam kubur langsung Allah Subhanahu wa taala menyiksa bagi orang yang tidak mencuci kencinya. Ini salah satu orang yang disiksa di alam kubur, kata Rasulullah SAW. Sedangkan yang satunya lagi, kata Rasulullah, disiksa karena kesana kemari menyebarkan fitnah.
provokator, yang bukan-bukan dia sampaikan, sehingga satu kaum dengan kaum yang lain itu bertikai, berkelahi dengan apa yang disampaikan oleh seorang munafik tersebut. Jadi orang yang seperti ini juga termasuk namimah, mengadu domba. Jadi mengadu domba itu tidak mesti dengan cakap, melainkan fisik pun juga termasuk namimah. Orang yang dua penyakit ini, dua kejahatan ini, maka kata Rasulullah disiksa di alam kubur, disiksa langsung. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pada hadis pertama Rasulullah SAW menyatakan bahawa pelaku namimah tidak akan masuk surga. Sedangkan pada hadis kedua beliau menyatakan bahawa salah satu penghuni kubur yang disiksa kala itu adalah pelaku namimah. Hati-hati saudara-saudara yang satu akidah dan satu iman dengan saya. Marilah kita jaga, jangan sampai kita mengadu domba, baik itu mengadu domba secara fisik ataupun mengadu domba secara bicara dengan cakap, memfitnah di sana kemari. Jadi dari hari ini keterangan kedua di atas jelaslah bahawa perbuatan namimah dan tidak menjaga aurat ketika kencing termasuk dosa besar. Akan tetapi sebagian orang menjawab kedua perbuatan tersebut termasuk dosa kecil, orang sepele dengan perbuatan tersebut, tapi nyatanya akibatnya sangatlah besar, sangatlah besar akibatnya. Ia diancam Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu hendaknya setiap muslim menyadari betapa buruknya akibat kedua perbuatan tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dari ulasan khutbah kita yang singkat ini, marilah kita jaga sama-sama sifat kita membuat fitnah, membuat berita, memotong-motong keterangan penjelasan ustaz, kiai-kiai, sehingga menimbulkan keresahan di antara kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan yang terbaik bagi kita. Tidak pernah Allah memerintahkan hal yang buruk, hal yang fasik atau hal yang mungkar kepada kita. Tidak pernah. Makanya tidak pernah bergandeng, beriringan yang baik dengan yang buruk. Tak pernah. Ketika kita ambil uang korupsi, kita ambil, kita manfaatkan uang tipuan, itu sesekali jangan bacakan bismillah ketika makan. Ketika kita berhasil mengambil uang korupsi atau uang tipuan, jangan sesekali kita bacakan bismillah ketika kita berikan itu ke nasi. Tidak pernah bergandengan yang halal dan yang haram. Coki sendiri dan baca bismillah. Karena bismillah itu ditujukan untuk yang halal, halal dan thayyiban, halal lagi yang baik. Sandal dicuri juga begitu. Jangan pernah katakan bismillah. Makan sendiri. Karena tidak pernah bertemu yang baik dengan yang haram, tidak pernah. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Mudah-mudahan di 2021 ini kita tingkatkan ketakwaan kita rubah akhlak kita. Karena semua manusia ini mempunyai dosa, semua mempunyai kesalahan. Dan oleh sebab itu sedikit banyak harus kita rubah. Ibadah kita tingkatkan semampu kita, akhlak yang buruk kita tinggalkan semampu kita pelan-pelan. Tidak mesti membalik telapak tangan merubah akhlak, tidak mesti. Berpuluh tahun Rasulullah SAW merubah sifat akhlak umatnya, berpuluh tahun. Tapi ikhtiar itu tetap ada, kita tanamkan di diri kita, dan niat yang bersih, karena Allah menerima yang kita lakukan itu bukan ibadah kita, bukan pahala ibadah kita. Yang Allah terima dari kita keridhaan, keikhlasan kita. Setiap kali kita beribadah, apabila kita ikhlas, apabila kita ridha, inilah yang kita harapkan. Inilah orang yang seperti inilah orang yang beribadah dikarenakan Allah, bukan dikarenakan imbalan pahala. Orang yang seperti inilah yang mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita ketahui? Dari surah Yasin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Engkau masuk surga kemarin bima ghafara li, sebab adanya keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sebab ada keampunan Allah untuk kita, sebab itu kita masuk surga. Bukan dikarenakan amal ibadah kita 45 tahun kita sholat, beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah, sampai tutup usia setia senantiasa beribadah. Bukan dikarenakan pahalanya kita masuk surga, bukan. Tapi mustahil bisa kita dapatkan maghfirah dan rahmat Allah itu kalau kita tidak beribadah. Mustahil. Sekalipun setahun dia beribadah, katakan mu'allaf, dia seorang mu'allaf, 1 tahun dia beribadah di usia 55 tahun. Pada saat usia 55 tahun dia masuk Islam, cuma 1 tahun dia menjalani Islam tersebut. Tetapi dengan satu tahun tersebut dia dapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah, bisa saja dia masuk surga dibanding orang yang sudah 45 tahun beribadah. Dikatakan hafiz Quran, dikatakan gemar bersedekah, taat beribadah, belum tentu bisa dimasukkan Allah ke surga. Kenapa? Mungkin dia beribadah, dia melakukan ibadah yang dilakukan dengan rutinitas ritual ibadah tersebut, zikir-zikir tersebut itu mungkin dikarenakan dia salah niat dia. Mungkin dia karena mungkin membiasakan tersebut, dia seorang guru, karena tidak mungkin dia lakukan suatu zikir, tidak mungkin tidak lakukan suatu zikir, tidak mungkin tidak dilakukan suatu zikir kalau dia seorang guru. Jadi ketika ia melakukan zikir itu supaya diikuti oleh murid-muridnya, sehingga ia banyak berzikir. Kalau niat dia ini berzikir tersebut dikarenakan untuk diikuti murid, bukan dikarenakan Allah, mungkin dia pahalanya. Dan begitu juga seorang hafiz Quran, dia seorang hafiz Quran, tetapi ia hafiz Quran tadi itu untuk mengajar, mendidik semata-mata, untuk mencari nafkah atau untuk mencari bulanan omset. Apakah ini dapat pahala dari Allah? Tidak, tak dapat. Sampai untuk jadi hafiz Quran, sampai untuk mengajar agama ini, kalau lakukan tidak Allah dapatnya, tidak akan masuk surga. Tidak sedikit orang yang alim ulama, tidak sedikit orang hafiz Quran yang masuk surga neraka. Tidak sedikit, banyak orang hafiz Quran, banyak orang yang alim ulama masuk neraka. Tidak sedikit. Mungkin lebih sedikit kita masing-masing. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, lillahi ta'ala, dikarenakan Allah semata-mata. Mudah-mudahan dengan ibadah kita dikarenakan Allah, maka Allah berikanlah kepada kita maghfirah dan keampunan. Maghfirah itu keampunan dan rahmatnya. Rahmat itu suka, senang, ridhonya. Inilah yang kita harapkan dari Allah. Cuma tidak mungkin bisa itu kita dapatkan kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.